sana, apa yang harus kita penuhi atau persyaratan apa yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Kalau masalah MOU mungkin itu suatu hal yang mudah, tetapi item-item yang ada di MOU itu yang harus dipenuhi sekolah itu apaan aja, Pak? Itu yang harus kita pelajari karena apa? Enggak semua sekolah termasuk sekolah kami yang ada di Malang di daerah selatan mampu enggak untuk memenuhi item-item yang ada di MOU tersebut. Karena saya juga tertarik, saya sebagai kurikulum, Pak, mohon maaf, yang ada di SMK Ya. Alur sini itu mau upgrading, mengikuti upscaling, entah itu ke luar kota atau di dalam kota, itu banyak hal-hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Apalagi nanti kita melakukan upscaling guru-guru atau belajar ke sana, tentunya ada sesuatu yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Itu yang saya tanyakan, Pak. Oke. Ya. Langsung saja nih Pak Marjuki ya. Langsung, langsung Pak Dokter, langsung Ya, direspon. jadi begini Bapak, untuk pelatihan-pelatihan itu nanti bisa tadi ada atas pendidikan di KBRI di Beijing itu Pak Yayat ya. Pak Yayan itu kalau nggak salah, Mas tadi ada fotonya juga dan saya sudah ketemu juga dan beliau sangat apa ya, sangat membantu kalau kita pengen misalkan tadi mengikuti pelatihan di Jiangsu vokasional itu nanti akan dibantu mekanismenya. Hanya kemarin saya tanya Miss Sophie untuk mungkin ada hal-hal yang utama itu antara lain tentang cost. Halo Miss Sophie, if a vocational school want training teacher at Jiangsu vocational, halo. Yes, welcome. And but we need to know their majors and their programs, so we can customize the training program accordingly. And first, we would like to express our welcome, and also we need to know more about the different vocational schools. Now on the screen, you can share, you can check our contact email. It's international office at GSVRAT is the acronym of our Jiangsu Vocational Institute of Architecture Technology .edu.cn. So you, any partners, if you are interested in signing MOU or do the training program, or the students studying in China or for long-term or short-term, any collaboration programs ideas, you can send to this email address. Of course, please attach with your school profile and introduction, so we know what kind of schools or college or universities you are in, and we can do corresponding collaboration program accordingly. So because on the Zoom meeting this time, you have not enough time to introduce yourself. I know a little bit. I hope to know more about your college or school or university. Please send your college profile and introduction to this email address. And we will check the email and know more and give you the feedback accordingly. Oke, Miss Sophie. Okay, yeah, thank you. Oke, Pak Marjuki tadi ada yang angkat tangan, silakan mungkin mau bertanya langsung, silakan dulu. Mungkin ini tadi ya Pak, diperjelas lagi ya Pak Dokter, misalnya ini ada pertukaran guru, pertukaran siswa ya, atau mahasiswa misalnya, itu nanti sejauh mana difasilitasinya ya, jadi dalam pengurusan administrasi nanti dari tim ini sejauh mana pendampingannya sehingga nanti bisa lancar ke sana. Yang kedua mungkin ada risiko-risiko ya. Contoh misalnya ada 6 bulan pertukaran guru di sana, apakah berpengaruh dengan
sertifikasi dan sebagainya. Ya, ini mohon barangkali nanti ya, kalau tidak sekarang ya nanti berikutnya diperjelas itu ya risiko yang nanti ditanggung oleh guru atau kerjasama ini seperti apa gitu ya. Bisa disampaikan sekarang nggak apa-apa. Kalau untuk kejelasan dari direktur atau dirjen guru, nah ini mungkin bisa ditunda penjelasannya. Monggo Pak Dokter. Ya, ya. Jadi nanti gini, kalau memang nanti dari sekolah yang menginginkan misalkan pelatihan guru di Jiangsu vokasional, nanti kita koordinasikan dengan kementerian untuk bisa mendapatkan katakanlah rekomendasi sehingga tadi yang terkait dengan sertifikasi dan sebagainya itu tidak akan terganggu gitu ya. Nah, selama ini nanti bisa Bapak Ibu bisa mereferensi kerjasama SMK Negeri 6 Semarang, SMK Negeri 6 atau SMK Negeri 7 Semarang yang sudah melakukan kerjasama langsung dengan Jiangsu vokasional yang tadi masuk berita TVRI Jawa Tengah tadi yang sudah ditayangkan. Ibu Bapak nanti bisa mereferensi dari kegiatan yang sudah dilakukan itu ya. Tetapi untuk lebih detailnya nanti kita akan tindak lanjuti setelah pertemuan ini. Nanti kami akan ikut membantu mempelajari gitu Pak. Ada semacam pendampingan ya Pak Dokter ya? Ya. Ada semacam pendampingan nanti ya. Oke. Iya. Oke Pak Ibu, luar biasa ini kerjasama dan ini nanti membawakan hasil. Mungkin ada pertanyaan lagi, monggo. Ini monggo ada ketemu. Ada tadi yang raisen nih Bu Bunyani. Ibu ya. Ini. Ini tadi sudah yang tanya tadi. Ini Bapak. Oh sudah ya. Sudah ini Bapak. Mungkin yang lain monggo silakan. Yang lain. Ada lagi langsung unmute. Resen dulu ya, resen dulu, kemudian. Ya Pak Sofian ini sudah langsung resen di layar nih Pak Sofian. Ya. Terima kasih Pak. Monggo Pak Sofian. Ya, terima kasih. Ini terus terang menarik bagi kami Pak. Ini pengalaman pertama bagi kami mengikuti acara seperti ini, yang mana tadi diperlihatkan bukti, salah satu buktinya bahwa memang kerjasama ini nyata ya dari SMK Negeri Semarang tadi. Membuat kami tertarik. Kemudian yang menjadi pertanyaan kami, apa saja yang diperlukan ya untuk mengikuti program seperti yang dilaksanakan oleh SMK Negeri Semarang tadi Pak. Oke. Tadi saya melihat juga ada program yang namanya training bagi guru juga. Ya. Ini sangat menarik bagi kami. Ya, terus terang, ya tadi pengalaman ke luar negeri dan sebagainya, ilmu yang ada di sana mungkin lebih menantang yang nanti bisa kita terapkan di dunia pendidikan di ranah kita. Sementara itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sofian. Monggo Pak Dokter. Oke, terima kasih. Nanti kita akan komunikasikan ya untuk bagaimana persyaratan Rana, halo Rana, tolong sampaikan persyaratan untuk bisa melakukan kerjasama, persyaratan utamanya apa ke Misopi, coba silakan. Persyaratan yang harus dipenuhi apa gitu. Oke. Rana. 你好，老师。So there's a question about the procedure to join this program about the teacher upgrading program. So maybe you can share to us how to join that program, about the procedure, or maybe there's something needed to join that program. You mean when they can apply to join the teacher training program? 对。 Okay. So for the teacher training program, we hope to make it online and offline. And if this is so July next week. July next week will be the summer vacation time for Chinese universities. So maybe if we want to do the teacher training program, it should be in the next semester, starting September.
So we can make it, if we want to make online teacher training program, it could be very possible in August or September or October because it's online. But if you want to join the offline teacher training program, it's a totally different issue because we will plan the size of the teacher group and also the hotels and the food and how many experts and lecturers will be invited. So it's a big issue. Also, teacher training program should be related to the skills and knowledge and internship together. So these programs should be deployed according to different majors, different programs. So we need to collect your information. Like you want to do the mechanical engineering, or you want to do logistics, or you want to do interior design, or you want to do ICT. So based on different programs, we design different teacher training programs. Okay. So it depends. So my suggestion now is you send your college or school profile to us. And of course, you can tell us your requirements and what kind of programs you would like to do for teachers and for administrators, for principals, or for students. It depends. And we can design different training programs for teachers, administrators, principals, or other types. So that's my suggestion. At present, I hope you can send us the email of your school, college, and university. Send your information to us and send your requirements so we can classify and make different training programs accordingly. So I cannot say I organize a program for you and please join. No, we need to know what specific you need to have or you need to do the training. It's a vocational school, or it's a high school, or it's a primary school, or if they are the principals or rectors or headmasters, they need to be focused on the topics like leadership or school administration or teacher evaluation or teaching evaluation, and it's different. Okay. Oke, thank you, Miss Sophie. Jadi pelatihan bisa dilakukan secara online maupun offline, Bapak Ibu ya. Online nanti bisa dilakukan juga. Nah, tapi kalau Bapak Ibu menghendaki offline juga tadi bisa langsung datang ke Jiangsu ya. Kemudian Bapak Ibu silakan untuk menawarkan untuk bisa mengundang rektor dan dosen Jiangsu vokasional ini ke Jawa Timur atau Pak Marzuki. Silakan sekarang disampaikan untuk bisa hadir dan memberi penjelasan langsung seperti ketika di Semarang yang lalu gitu. Halo Pak Marzuki, silakan sampaikan ke Miss Sophie. Thank you. Thank you. So I wonder, before we say goodbye to each other, can you turn on your web camera so we can take a picture together? Yes. Halo, Rana. Mungkin semuanya bisa untuk open cam dulu, on cam. On cam semua supaya karena kita kan untuk foto bersama. Foto bersama. Yeah. Halo, Miss Sophie. All headmaster and lecturer of East Java want invite Miss Sophie and President of Jiangsu Vocational visit to East Java, Surabaya, East Java. Thanks. Thanks for your invitation. And in July or August or September, we do have a visiting delegation to Indonesia. And I will let you know the specific agenda at a time. Our college leaders will lead a visiting delegation to Indonesia this year.
I will let you know our agenda later when the date is set. Thanks for your invitation, and we would like to meet you guys in China. Thank you. I have done the screen catching, and I will say the screen clips to Dr. Baharudin later. And the doctor, you can share the screen clips to the participants today. If we have forgot your email, we will share as the attachment to your email address soon too. Thank you for inviting me this time, and nice meeting you guys. And bye bye. 再见. Bye. Thank you, Ken. 再见喽，谢谢。 Sudah diambil gambarnya, Iya. fotonya? Thank you. Bye bye. Oke, Thank you, baik, Ken. baik. Thank you, Miss Bye bye. Bye bye. Ya, 谢谢. Bye. Rana, jangan keluar dulu, Rana. Nah, Rana untuk menyampaikan testimoni beasiswa belajar di Jiangsu Vocational. Silahkan kami beri kesempatan kepada Rana dulu. Anak pramuka suruh kesini. Iya. Jadi berdasarkan pengalaman yang saya dapat di JSVIAT, untuk program beasiswa yang saya terima ini, kebetulan program beasiswa yang dari kampus JSVIAT-nya langsung. Jadi untuk akomodasi dan fasilitas lain-lain di kampus itu sudah didapatkan pada saat awal masuk. Dan untuk lingkungan kampusnya sendiri, itu sangat amat memadai. Jadi kita mendapatkan asrama yang berada di dalam kampus, sehingga kita tidak perlu kesusahan lagi untuk mencari asrama di luar kampus. University yang ada, yang kemarin. Dan untuk pembelajarannya, untuk pembelajaran secara jurusan itu menggunakan bahasa Cina. Tetapi untuk pembelajaran di kelas bahasa, kita menggunakan bahasa Inggris bersama dengan anak internasional yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Ya, oke. Terima kasih. Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya kepada Rana, mahasiswa yang mendapatkan beasiswa di JSVIAT. Silakan Pak Ibu menggali sebanyak-banyak ya. Silakan ada Pak Bambang lagi ya. Monggo Pak Bambang. Sama satu keraksan ya. Monggo dilanjut. Mohon izin Pak Bunjani, bisa low resen atau diturunkan itu. Makasih. Ya monggo Pak Bambang. Ya, terima kasih Mbak Lana. Mbak Lana mendapatkan beasiswa ini lewat program apa? Bagaimana langkah-langkahnya, cara-caranya, begitu bisa disampaikan ke kita-kita untuk bisa menindaklanjuti nanti ke depannya. Terima kasih Mbak Lana. Terima kasih Mbak Rana. Oke, monggo Mbak Rana. Untuk beasiswa yang saya dapatkan, seperti yang saya jelaskan tadi, beasiswa ini berasal langsung dari JSVIAT-nya, tetapi untuk prosedur saya mendaftarnya itu saya dibantu oleh Dr. Baharudin, seperti itu. Ya, saya menambahkan nih Bapak-Bapak semuanya ya, kalau mau mengambil beasiswa di JSVIAT, bisa saya bantu nanti link dan persyaratannya. Kemudian Rana itu dulu mendapatkan beasiswa karena memang masih ada saudara dengan saya tawari, kemudian saya suruh ngisi link dari Mesopi ini, kemudian mengirim syarat-syarat, kemudian langsung direspon dan langsung wawancara sebentar terus diterima. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya masih diberi rekomendasi oleh Rektor JSVIAT itu setiap tahun 20 mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa di JSVIAT. Nah, kemudian juga Bapak Ibu yang tidak kalah pentingnya, saya bisa juga memberikan rekomendasi beasiswa dari berbagai universitas di China. Nanti setelah sesi ini teman saya akan memberikan informasi lengkap juga. Jadi beasiswa di China tidak hanya dari JSVIAT tapi dari berbagai universitas. Nanti saya bisa bantu dan teman saya ini sudah siap nanti untuk mempresentasikan setelah sesi ini selesai. Oke, Bapak. Pak Dokter. Mungkin Pak, ini kan yang seperti saya dengar bahwa kalau sudah selesai dari China ini, kalau ke Indonesia bekerja dan sebagainya itu harus
ada penyesuaian ijazah dan sebagainya. Apakah benar itu, Dokter? Mohon Oh penjelasannya. ya, ini nanti semua pelajar Indonesia yang diterima beasiswa itu nanti kan terlaporkan atau dilaporkan secara resmi di KBRI dan juga di kementerian. Jadi kemudian Bapak Ibu bisa juga nanti mengundang atau menghadirkan lulusan JSWA dari Semarang yang sekarang sudah langsung bekerja di Indonesia. Begitu juga dari Palembang, itu ya begitu lulus langsung bekerja. Dan ini juga nanti ada teman kami yang juga akan mempresentasikan lulusan dari China juga sudah langsung bekerja di Indonesia. Nanti setelah sesi bersama Miss Sophie selesai, kita akan tambahkan informasi yang penting juga. Oke? Mungkin tambahan Pak Dokter, untuk beasiswa ini untuk hanya studi akademik saja atau sampai biaya hidup juga, mohon dirinci Mbak Rana ya. Oh ya, nanti ya. Beasiswa ini Rana ini mendapatkan beasiswa, tapi untuk makan saja yang bayar sendiri. Kalau lain-lainnya sudah asrama, tempat tinggal, kuliah semua gratis, hanya makannya ini makan sendiri, tapi murah di Jiangsu itu. Rana bisa cerita sebulan habis berapa Rana untuk makan sebulan? Itu kurang lebih sekitar 500 yuan. Tapi 500. itu sudah include untuk main juga. Oh iya. Jadi 500 yuan itu setara 1,3 juta Pak. Itu sudah makan. Murah ini. Murah di sana makan itu sangat murah. Ya. Dan itu Rana tadi 500 yuan aja tuh sudah bisa untuk jalan-jalan, main-main, tidak hanya makan doang gitu. Keren. Ya, itu kalau kita bandingkan kuliah di Indonesia, UKT-nya aja berapa, biaya kosnya berapa, belum makannya itu Pak. Maka sebetulnya kalau mengetahui beasiswa di Cina luar biasa itu Bapak Ibu, murah sekali biayanya, dan yang luar biasa itu bisa begitu lulus kerja dan mau beasiswa lagi pun langsung disalurkan gitu, artinya tidak perlu ngikuti seleksi lagi gitu. Oh, keren. Sampai S3, dari D3, S1, S2, S3, semua beasiswanya ada semua Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu putra-putrinya katakanlah seperti Rana ini D3 dulu, nanti dia langsung S1 beasiswa boleh. S1 lulus beasiswa, S2, S3 juga langsung, no problem gitu. Oke? Oke, sip Pak Dokter. Untuk sesi ini cukup Pak Dokter ya, untuk sesi pertama ini. Nanti dilanjut sesi kedua. Oke. Sudah cukup ya sesi pertama? Yes, cukup. Oke, Miss Sophie, halo. Hello. Thank you for your all presentation, and we want send your PowerPoint to learning to learn for headmaster in Indonesia. Okay, thank you. Okay, Thank you for your time. Thank and you. Nice meeting you guys. Hope to see you in you. China. Bye-bye. Thank you Miss Sophie. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Sukses selalu. Bye. Okay. Take care. Bye-bye. Yes, Okay, thank you. yes, thank you. Selanjutnya Pak Marjuki, kita beri kesempatan kepada rekan kita Miss Cynthia. Halo Miss Cynthia. Halo dokter. Yes. Halo dokter Marjuki. Lama tak bersua. Makasih Miss. Iya, bagaimana kabarnya Posisi di dokter? mana nih? Baik. Iya, sangat baik ya. Kami posisi di Jakarta sekarang. Kalau Jakarta, untuk Sukses kemarin selalu. kami masih di Bali. Oke. Kalau ke Iya. Jawa Timur kabari ya. Siap dokter. Kemungkinan kami bulan ini ada hadir ke Jawa Timur, dokter. Iya. Akan tetapi mungkin kami belum menentukan lokasinya karena hanya ada agenda kami saja di sana. Tapi kalau memang mungkin kan kami pasti mampir ke tempat dokter lagi. Siap. Ya, terima kasih. Terima kasih Dokter Bahrudin atas kesempatan dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Dokter Marjuki atas kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh
partisipan yang hadir pada pagi hari ini. Harapannya dalam diskusi hari ini kita akan mendapatkan suatu manfaat yang akan bisa kita peroleh bersama-sama. Ya, mungkin izin Dr. Marjuki dan Dr. Bahrudin, mungkin Siap. kami Ya, silakan. izin kami share untuk informasi. Yang pertama mungkin terkait profil kami. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum mengetahui tentang kami. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Belum keluar. Halo. Ya, halo. Halo, ya, halo, Pak Iya, iya. Ya, tadi kan kami sedang Zoom meeting dengan Jiangsu Vokasional dengan seluruh kepala SMA SMK Oke, mohon izin Dr. Marjuki. Ya, oke. Ya, silakan, Miss. Ya, apakah sudah terlihat semuanya, Dokter? Sudah terlihat Oke, jelas baik. sekali. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Langsung saja kami perkenalkan terkait International Cultural Communication Center Malaysia atau ICCM, sebuah pionir internasionalisasi dan tentu saja nanti kami akan jelaskan juga terkait International Transnational Education Association. Oke, masuk langsung kepada penjelasan. Jadi Bapak Ibu semuanya, kami adalah International Cultural Communication Center Malaysia atau ICCM, yang mana office kami berada di beberapa negara, di antaranya yang pertama adalah kantor pusat kami itu berada di Malaysia. Ya, ini dekat sekali dengan Petronas ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin Bapak Ibu sudah paham terkait Twin Tower, Menara Kembar. Nah, itu hanya 5 menit saja ini Dr. Marjuki dari Twin Tower ya. Kemudian didirikan itu sejak 2009. Nah, kemudian setelah berkembangnya ini, maka muncul beberapa office kami yang ada di Tiongkok. Kurang lebih 6 office kami ada di Tiongkok. Dan juga sejak tahun 2023 tepatnya, kami telah membuka kantor kami yang ada di Yogyakarta dan juga office kami yang terbaru ini adalah di Jakarta. Jadi baru di bulan kemarin ya saat setelah saya bertemu dengan Dr. Marjuki dan juga Dr. Bahrudin di Jogja ya saat itu ya. Kemudian kami sangat bersyukur bahwa kita telah mendirikan yang di Jakarta. Nah, kemudian pada saat 2022 kemarin tepatnya kami membuat suatu joint initiate bersama dengan International Transnational Education Association yang mana dalam hal ini kita membuat suatu asosiasi untuk menaungi kerjasama pendidikan atau budaya secara lebih meluas lagi dan secara internasionalisasi yang mana itu memang didukung oleh beberapa kementerian, yaitu salah satunya Kementerian Pendidikan di Tiongkok dan juga dari beberapa partner-partner di berbagai negara yang mendukung adanya program ITEA ini. Kemudian masuk langsung di perjalanan kami ya Bapak Ibu. Di tahun 2009 kami ada office di Kuala Lumpur tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian 2015 ada office kami yang pertama di Chengdu, Tiongkok. Kemudian 2017 kami expand ke Asia. Di 2017, 2022 ICCM Goes Global dan ini sudah beberapa negara yang sudah bekerja sama dengan kami. 2023 kami mendirikan kantor pertama kami di Jogja untuk joint initiate juga dengan ITEA. Jadi office kami di Jogja dan juga Jakarta ini dengan nama ITEA Bapak Ibu, International Transnational Education Association. Dan juga tahun 2024 kami mendirikan office di Jakarta. Jadi untuk visi misi kami sebenarnya sangat sederhana sekali. Kalau kita bisa simpulkan, kami ingin menjadi poin kontak utama untuk kegiatan internasionalisasi secara global di 2025. Nah, untuk para pimpinan kami, Bapak Ibu semuanya, ada Chief Advisor atau pembina utama kami, yaitu Bapak Datuk Xiao Jinping, dan juga ada Miss Nisi Pai selaku Chairman. Kemudian ada Miss Loh Hoi An selaku Managing Director. Dan kemudian berikutnya, kami ingin menjelaskan kalau tadi ada ICCM atau ITEA, mungkin Bapak Ibu masih belum memahami bagaimana posisi dari ICCM maupun ITEA ini. Jadi untuk yang pertama di sini bisa kita lihat di slide, ada beliau, Bapak Profesor Dr. Insinyur Kiai Haji Muhammad Nuh, DIA, selaku Honorary Presiden kami untuk ITEA. Jadi di bawah ITEA ini,
ada sebuah sekretariat yang mana pelaksananya adalah ICCM. Maka pelaksana seluruh kegiatan-kegiatan kami ini adalah ICCM, International Cultural Communication Center Malaysia. Kemudian setelah adanya sekretariat, maka setelah itu baru ada beberapa komite-komite di mana nanti akan menjalankan atau melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan internasional dan seluruh follow up dengan para partner-partner kami maupun dengan resources kami yang ada di berbagai negara. Kemudian baru di bawahnya adalah members atau para partners yang sudah menjadi partner kami. Kemudian selanjutnya, ini tadi gambarannya secara lebih detail Bapak Ibu untuk ICCM, jadi menjadi sekretariat ataupun pelaksana dari ITA itu sendiri. Kemudian international cooperation-nya, collaborative partner kami itu ada dari beberapa negara, ya, diantaranya di Tiongkok, Southeast Asia, North Central South Asia, Afrika, dan Eropa. Kemudian untuk collaborative partner ini memang cukup banyak Bapak Ibu dan mungkin tidak bisa kami masukkan satu persatu, tapi untuk di Indonesia sendiri hingga tahun ini kurang lebih ada sekitar 200 institusi yang sudah bergabung dengan kami. Dan kalau di luar negeri ada beberapa negara-negara yang sudah menjadi partner kami. Salah satunya dari Malaysia dan juga Pakistan, Nakea, Gambia ya. Kemudian ada Simeo dan juga berbagai partner kami. Kemudian salah satunya kalau di Indonesia, partner kalau untuk universitas yang juga cukup lama bekerja sama dengan kami adalah Universitas Negeri Semarang. Dan juga beberapa partner-partner kami, contohnya Telkom University dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu contoh kerjasama MOU, penandatangan MOU kami dengan partner-partner kami di berbagai negara. Kemudian kami juga mengadakan beberapa meetings dengan partner kami dan juga official meeting bekerja sama dengan kedutaan yang ada di berbagai negara. Kemudian spesialisasi kami yang mana jadi kami memiliki program-program internasional yang biasanya kita juga kerjasamakan dengan berbagai partner kami. Jadi salah satunya ada professional development, di mana kita memberikan kegiatan yang itu berupa, yang pertama adalah teacher training program atau capacity building program. Ini kita fokuskan untuk guru-guru ataupun dosen yang ada di institusi yang telah bekerja sama dengan kami. Kemudian yang kedua ada benchmarking visit. Jadi kegiatan ini kita laksanakan itu baik outbound maupun inbound. Outbound di mana itu adalah dari Indonesia ke luar negeri. Kemudian untuk inbound dari luar negeri ke Indonesia. Jadi kita adakan semacam kegiatan yang mana itu inbound dan outbound-nya nanti akan seimbang. Kemudian yang kedua adalah cross cultural engagement program. Jadi ini kita menyediakan juga program semacam study tour, kemudian transnational education partnership, foreign language facility training atau FLST, kemudian international conference dan juga international seminar dan juga international competition. Yang mana di dalam proyek-proyek kami ini yang memang kita sudah kerjasamakan dengan institusi, memang kita ada dua program, yaitu grant project atau non-grant project, di mana tidak semua pembiayaan muncul di dalam proyek kami. Bahkan sebagian besar memang kami sertakan program itu kita support secara free untuk institusi. Kemudian yang berikutnya ada jurnal publikasi. Jadi kita juga ada international jurnal atau jurnal publikasi internasional. Ini saya rasa nanti bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu untuk publish jurnal secara berkala ke dalam jurnal kami di international jurnal. Nanti di berikutnya akan saya perlihatkan jurnal kami seperti apa. Kemudian ada Global Education Opportunities. Jadi kami memberikan juga beasiswa untuk studi ke Tiongkok dan untuk ke Malaysia. Hanya saja kalau untuk ke Malaysia ini memang lebih banyak kemarin yang memilih adalah siswa-siswi di Malaysia itu sendiri. Di negara lain, mohon maaf, untuk ke Malaysia. Kalau untuk di Indonesia belum terupload atau belum terupdate untuk mahasiswa untuk siswa yang ingin studi ke Malaysia. Kemudian berikutnya kita juga memberikan support
untuk kalau untuk sekolah-sekolah maupun universitas yang ingin melengkapi kelasnya dengan mungkin equipment atau sarana prasarana yang terupdate, Bapak Ibu dari Tiongkok misalkan, ataupun misalkan, oh kami membutuhkan pembangunan lab baru. Nah, itu sangat memungkinkan dari kami untuk memberikan fasilitas untuk kelengkapan equipment atau sarana prasarana terbaru. Kemudian salah satu contohnya tadi ini yang sudah saya jelaskan tadi di atas untuk benchmarking visit maupun kegiatan teacher training program atau capacity building itu kita adakan. Sebenarnya ada beberapa yang sudah akan berjalan di tahun ini dan yang sudah berjalan di beberapa tahun lalu. Jadi untuk di tahun ini kami adakan benchmarking visit untuk ke Tiongkok itu di bulan Oktober. Kita buka juga untuk tim-tim dari partner-partner kami yang sudah bekerja sama untuk bisa berangkat ke Tiongkok. Nah, ini kita sudah ada. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir untuk program ini karena kita sudah ada tim khusus yang handle program ini dan juga akan ada pendampingan langsung dari kami, dari tim internasional kami yang akan mendampingi hingga kita juga memproses untuk bisa memberikan sertifikat internasional atau sertifikat rekognisi dari partner yang ada di universitas luar negeri. Nah, ini salah satu contohnya Bapak Ibu yang sudah terselenggarakan. Salah satunya di Pujo Politeknik ya. Ini diselenggarakan saat itu di tahun 2019. Itu sudah ada program benchmarking visit ke Pujo. Tapi tidak hanya benchmarking visit di sini, kita juga update atau link kan dengan industri. Jadi di mana kalau di pihak Tiongkok di universitas partner kami ada di Tiongkok itu sudah memiliki partner-partner industri di mana nanti bisa kita buat suatu program untuk Bapak Ibu yang masuk dengan program teacher training program ini tadi untuk bisa ke partner kami yang sudah memiliki partner industri. Nah, ini sangat bermanfaat sekali ya untuk kita semuanya, untuk bisa melihat secara langsung dan juga bisa untuk diadakan semacam yang pertama untuk training di luar negeri. Ini salah satu contohnya untuk program di Malaysia. Kita kerjasama juga dengan University of Malaya maupun universitas lain, karena kita juga punya berbagai partner. Dan untuk program benchmarking visit dan juga program teacher training program ini atau pelatihan guru itu kita adakan untuk tahun ini kita fokuskan di 2 negara, Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena yang sudah memiliki office kami yang sudah settle, yang sudah istilahnya itu sudah siap begitu untuk SDM kami untuk menerima Bapak Ibu. Jadi fokusnya untuk tahun ini adalah ke Tiongkok dan juga ke Malaysia. Nah, seperti ini contohnya. Jadi tidak hanya training secara offline, Bapak Ibu. Tidak harus semuanya itu datang secara langsung ke negara yang dituju, namun bisa juga dijalankan secara online. Tapi saya rasa kalau sudah pandemi sudah selesai, harapannya ini kita bisa langsung ya, datang langsung untuk bisa melihat maupun kita juga bisa nanti bukan hanya training, tapi juga kita juga bisa praktek mengajar di luar negeri. Nah, ini sangat memungkinkan sekali apabila Bapak Ibu semua juga mungkin ada yang menjadi guru bahasa Inggris. Nah, ini kita juga bisa juga praktek mengajarnya. Jadi ada 2 hal, bisa kita jalankan untuk praktek mengajar di luar negeri atau mendapatkan training di luar negeri. Jadi ini ada 2 hal yang berbeda yang bisa kita gali bersama. Nah, ini contohnya untuk posting di media kami ya, kita juga ada. Kemudian benchmarking visit ini kita adakan dari ini contohnya nih salah satunya dari partner kami di Kamboja untuk hadir di Tiongkok secara langsung. Nah, kemudian ini juga teman-teman dari Indonesia ini sudah bahkan datang beberapa kali begitu ya Bapak Ibu sudah ke Tiongkok di beberapa partner kami. Nah, salah satunya yang terbaru, Bapak Ibu, ini kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan yang ada di Kabupaten Kolaka Utara.
Ya, ini ada satu program, yaitu program studi tiru untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah. Ini kita adakan program ini yang terbaru, itu di 2023, akhir 2023 kemarin. Ini satu grup dari Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk melakukan studi tiru di Malaysia dan juga Singapura. Nah, ini yang terbaru Bapak Ibu. Jadi di sana kita juga mengunjungi sekolah SIKL, Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Nah, mereka juga berpraktek di sana, bisa melihat langsung begitu, dan juga bisa ada sharing knowledge dengan diskusi langsung, bahkan masuk ke dalam kelas-kelas saat di sana ada pembelajaran. Nah, ini sangat bermanfaat sekali. Kemudian selanjutnya ada study tour juga dari Indonesia ke Tiongkok, ini di salah satunya di Mianyang, Sichuan. Kemudian juga bisa kita industrial visit ya di Malaysia. Ini salah satu contohnya, juga ada culture experience-nya buat para siswa-siswi. Jadi kita ada beberapa sasarannya Bapak Ibu yang berbeda dari pihak manajemen sekolah maupun guru atau dosen maupun siswanya. Jadi kita memiliki program yang variatif. Kemudian ini sightseeing dan juga aktivitasnya anak-anak siswa-siswi di Malaysia saat di Malaysia. Nah, kedua berikutnya ini untuk program Transnational Education Partnership Project, ini lebih kepada program-program untuk universitas. Bapak Ibu, kita juga ada program joint degree seperti itu ya. Ini mungkin saya lompati karena kita juga ada untuk program tersebut, kita sudah berkolaborasi saat ini dengan The Karakoram International University Pakistan dan juga Universitas Negeri Semarang untuk proyek TEP atau joint degree ini. Kemudian selanjutnya untuk program Foreign Language Skill Training ini adalah program pelatihan untuk bahasa dan juga skill training. Ini salah satu contohnya, kita mendatangkan pemateri dari luar negeri untuk bisa mengadakan pelatihan di Indonesia. Ya, terutama ini salah satunya untuk kita kerjasamakan dengan universitas yang ada di Yogyakarta, yaitu Universitas PGRI Yogyakarta dan juga Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Nah, kemudian ada international competition, kita berikan ini setiap tahun secara free, Bapak Ibu semuanya. International competition, jadi kompetisi secara internasional, dan nanti sertifikatnya pun dapat terrekognisi secara internasional. Kemudian selanjutnya, nah ini yang dihadiri oleh Dr. Marjuki dan juga Dr. Bahrudin saat adanya International Conference yang kami adakan, sekaligus juga launching ceremony office kami yang pertama yang ada di Indonesia. Nah, kami juga berterima kasih atas support beliau-beliau yang sudah hadir dan menyaksikan dan acara tersebut berjalan dengan lancar. Nah, ini juga kita adakan berbagai seminar-seminar, kita kerjasamakan dengan beberapa universitas ya yang ada di Malang dan juga Surabaya. Kemudian Cross Cultural Engagement Program ini lebih kepada kerjasama kami dengan beberapa partner kami, terutama seperti Unique Meta dan juga beberapa partner-partner kami untuk mengadakan International TVET dan Education Expo. Nah, kemudian lanjut, tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu bahwa kami punya jurnal internasional yang mungkin bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi boleh di search di Google, Bapak Ibu, kami memiliki ICCM educational untuk jurnalnya, yaitu adalah Social Science dan Humanities. Ya, boleh di search juga di Google bahwa kami memiliki jurnal internasional di mana medianya adalah untuk media bahasanya yaitu English, dan juga keluarannya, keluaran per tahunnya itu 6 kali ya, dan cakupannya itu terkait dengan social science dan juga humanities. Bisa dilihat Bapak Ibu di sini semuanya. Dan level publikasinya internasional, dan juga fee untuk publikasinya itu di Rp250 Malaysia. Jadi kurang lebih kalau saat ini di
rupiahkan, boleh Bapak Ibu search mungkin sekarang berapa ya, 250 maaf, 250 ringgit Malaysia. Ya, kemudian nah untuk education advisory dan counseling ini kami memiliki program scholarship, program beasiswa ke Tiongkok dan juga ke Malaysia. Tapi saat ini yang fokuskan kita adalah ke untuk siswa-siswi di Indonesia, kita fokuskan ke untuk beasiswa ke Tiongkok. Nah, ini nanti akan dijelaskan dan akan diberikan contoh video dari siswa-siswi yang sudah di sana oleh Mr. Amu yang memang membidangi dari program beasiswa tersebut. Ya, ini kita juga punya partner kurang lebih 450 partner ya yang ada di Tiongkok. Yang salah satunya untuk EduFair. Nah, kita sudah jalankan sharing session di baik di Indonesia, di Malaysia, kita sudah jalankan. Nah, ini nanti ini saya skip saja karena nanti akan dijelaskan oleh